warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, kelas HKM 20 B1, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum, Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mengerjakan tugas PHI atau Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Arum Tarina SHLLM. Saya akan menguraikan berdasarkan beberapa referensi buku. Yang pertama adalah dari Dr. SF Marbun SH M Hum dan kawan-kawan, terbitan tahun 2001, yang berjudul Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, cetakan UI Press Yogyakarta. Selanjutnya dari buku E Utrecht cetakan 1986 yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara, cetakan Pustaka Tintamas Surabaya. Pengertian hukum administrasi negara, saya mengambil dari tokoh E. Utrecht. Beliau mengemukakan bahwa HAN atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Selanjutnya, hubungan HAN dengan bidang hukum lainnya. Yang pertama adalah HAN dengan HTN. HAN merupakan embel-embel atau tambahan dari HTN. HTN menyinggung dasar-dasar daripada negara, sedangkan HAN adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. Ini dapat diartikan bahwa HAN adalah sejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh HTN. Maka HTN itu menetapkan tugas, sedangkan HAN itu melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh HTN. Begitu. Terus selanjutnya HAN dengan hukum pidana. Hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau hotspot bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan hukum di dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana. Selanjutnya tentang asas-asas yang ada di dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama adalah asas principle of equality atau asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya nomor 2 adalah asas principle of proportionality atau asas keseimbangan. Nomor 3 asas principle of legality atau asas kepastian hukum. Selanjutnya adalah asas principle of motivation atau asas motivasi untuk segala keputusan. Yang terakhir adalah cara memperoleh wewenang pemerintahan oleh pejabat administrasi negara. Sumber kewenangan yang menjadi pegangan untuk melakukan tindakan administrasi negara adalah secara teoritis dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi sendiri itu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, sedangkan delegasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ya, sedangkan yang terakhir mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain